10 hari ini adalah kesempatan emas, layaknya Ramadan mini. Bahkan sebagian ulama mengatakan keutamaannya bisa mengalahkan 10 hari terakhir Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa YouTube, pernahkah kita merenung dalam hitungan hari Allah hadirkan 2 kesempatan emas, 2 hari yang tak hanya berharga tapi juga menjadi jalan lapang menuju ampunan. Ya, 2 hari itu adalah tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, hari Tarwiyah dan hari Arafah. Ini bukan sekedar tanggal dalam kalender Hijriyah. Ini adalah waktu yang dipilih langsung oleh Allah sebagai musim kebaikan, musim di mana amalan ringan bisa bernilai luar biasa. Maka marilah kita gali makna puasa Tarwiyah dan makna puasa Arafah, bukan hanya sebagai amalan, tapi sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. 10 hari ini adalah kesempatan emas, layaknya Ramadan mini. Bahkan sebagian ulama mengatakan keutamaannya bisa mengalahkan 10 hari terakhir Ramadan, karena di dalamnya ada ibadah wukuf Arafah dan hari Idul Adha. Allah bersumpah dalam Al-Quran, demi fajar dan malam yang 10, surah Al-Fajr ayat 1-2. Ulama tafsir mengatakan malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sumpah Allah tidaklah sia-sia. Ia menandakan bahwa waktu itu adalah waktu yang agung di sisinya. Hari Tarwiyah adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Disebut Tarwiyah karena pada zaman dahulu jamaah haji mulai menyiapkan air dan perbekalan menuju padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Hari tersebut menjadi hari persiapan, dan secara rohani ia adalah saat untuk merenung, membersihkan hati, dan menyucikan niat. Maka tak heran sebagian ulama menganjurkan berpuasa di hari tersebut, yaitu puasa Tarwiyah, puasa tanggal 8 Dzulhijjah. Dalam salah satu riwayat disebutkan, puasa hari Tarwiyah menghapus dosa 1 tahun, dan puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah, sanadnya dhaif tapi diamalkan untuk keutamaan amal. Walau hadisnya dhaif, para ulama memperbolehkan beramal dengannya karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan berada di dalam momen 10 hari mulia yang penuh berkah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Keutamaan puasa hari Arafah. Ini adalah hari ke-9 Dzulhijjah, puncak haji, hari di mana jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di padang Arafah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, hanya dengan 1 hari puasa saja 2 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini hanya dianjurkan untuk yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, karena bagi jamaah haji, mereka dianjurkan untuk tidak berpuasa agar kuat atau bisa menjalani wukuf di padang Arafah. Puasa Arafah adalah momentum penyucian diri, saat di mana langit terbuka dan doa-doa terangkat. Hari tersebut Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dengan rambut kusut dan berdebu. Mereka datang dari segala penjuru, memohon ampunan. Maka saksikanlah wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dimensi spiritual puasa. Apa yang kita rasakan saat berpuasa di hari Tarwiyah dan puasa Arafah? Lapar? Haus? Lebih dari itu, kita sedang menyelaraskan diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengajarkan kita yang pertama adalah kesabaran, yang kedua adalah keikhlasan, yang ketiga adalah penundukan hawa nafsu kita, yang keempat adalah mengasah rasa empati kita sebagai manusia. Ini bukan hanya tentang tidak makan dan minum, tetapi tentang menahan diri dari segala bentuk keburukan. Bahkan dari hal yang mubah pun kita rela meninggalkannya demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika tidak mampu berpuasa? Sebagian orang mungkin sedang dalam kondisi sakit, atau bepergian, atau punya kondisi lain yang menghalangi untuk melaksanakan ibadah puasa. Apakah mereka terhalang dari pahala? Tidak, Allah Maha Adil. Jika kita punya niat yang kuat dan alasan yang syar'i, Allah tetap akan memberi ganjaran terhadap niat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tapi terhalang, maka tetap ditulis pahala yang sempurna baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tetaplah hadirkan ruh Tarwiyah dan Arafah meski tak bisa puasa. Dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa dan istighfar, bersedekah, bersihkan hati, dan maafkan orang lain. Maka bagi yang tidak bisa melaksanakan puasa Arafah atau puasa Tarwiyah karena kondisi-kondisi yang syar'i, tetaplah meniatkan atau menghadirkan ruh untuk puasa Tarwiyah dan puasa Arafah dengan memperbanyak zikir di tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, atau dengan memperbanyak doa serta permohonan ampunan kepada Allah pada tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Atau yang ketiga, dengan bersedekah di 2 hari tersebut atau di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan bersihkan hati serta maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Bagi kita yang tidak berhaji,
bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan semangat spiritual Arafah. Haji adalah wukuf. Kita pun bisa melakukan wukuf hati, merenungi hidup kita. Apakah hidup kita selama ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hidup yang Allah dan Rasulullah ajarkan? Haji adalah taubat. Kita pun bisa bertaubat. Haji adalah doa, kita pun bisa bermunajat dan berdoa. Maka jangan remehkan amalan dari rumah, meskipun kita tahun ini kemungkinan atau tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bisa jadi karena keikhlasanmu Allah menulis amalmu setara dengan para tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan siapa tahu dari doa-doa yang kita panjatkan tersebut, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan segera. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, 2 hari, hanya 2 hari, tapi efeknya luar biasa untuk kita semua. Dapat menghapus dosa, dapat menumbuhkan dan meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita. Maka mari kita siapkan diri, siapkan fisik untuk berpuasa, baik tarwiyah ataupun Arafah. Siapkan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapkan waktu untuk merenung dan memperbanyak amal di tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Semoga Allah menerima puasa kita, menghapus dosa-dosa lampau kita, dan mempertemukan kita dengan hari-hari mulia yang penuh keberkahan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.